Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Para bapak, para ibu, saudara sedaya jamaah salat maghrib ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita lanjutakan pembahasan kita di dalam kitab Fiqih Sunnah. Gimana kau tasih wonten bab sumpah, ya. Lebih tepatnya sudah di bagian akhir, dan insya Allah kita akan membahas gimana kau bab nazar, ya. Dan memang di dalam pembahasan fikih termasuk bab-bab yang ada di kitab-kitab hadis, bab sumpah dan nazar itu selalu digandengkan, karena memang tujuan dari sumpah dan nazar itu mirip. Gimana kok kangge penguatan tujuan kangge ini kita ngelampaui sesuatu. Terus kita niki kepengin ngelakoni nopo niku nggih kali sumpah, kangge ini kita niki ngelampaui sesuatu juga bisa bentuknya nazar. Nanti akan kita bahas, ya. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang kafarat sumpah. Jadi ketika kita melanggar dari sumpah kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan supados pelanggaran itu yang kemudian menjadi dosa itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga menika kalian kafarat. Kafaratnya apa? It'amu 'asyrati masakin, yaitu memberi makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, memberi makan kepada 10 orang miskin dengan makanan yang sebagaimana kita berikan makan kepada keluarga kita. Au kiswatuhum, dene kita niki diparingi kemampuan malih lebih dari sekedar memberi makan, maka sebaiknya kita memberi pakaian. Jadi pakaian yang memang layak kanggene sholat. Jadi kiswah itu sesuatu yang menutup seluruhnya. Ini namanya kiswah. Terus misalnya kita itu mau membayar kafarat, kalau rupane niku wau mek sarung mawon niku tidak termasuk kiswah. Terus misal kita niki salat mek sarungan mawon kan nggih mboten elok, nggih. Jadi tetap kita menutup atasnya. Au tahriru raqabah. Kalaupun kita misalnya diberikan kemampuan oleh Allah bisa untuk memerdekakan budak, maka itu lakukan, ya. Dan Indonesia mboten wonten budak. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam, maka barang siapa yang tidak mampu untuk mengerjakan semuanya itu, memberi makan nggih mboten saged, memberi pakaian juga tidak bisa, memerdekakan budak juga tidak bisa, maka kafarat sumpahnya adalah berpuasa 3 hari.
Berpuasa 3 hari. Nah, berpuasa 3 hari itu tidak harus berturut-turut, bisa selang-seling atau terpisah. Nggih kados kita niku wau membayar puasa Ramadan, nggih, puasa wajib itu niku nggih bisa mengerjakannya terpisah-pisah. Terus mboten mesti berurutan. Ada kafarat yang harus berurutan, berpuasa setiap hari, mutatabi'ain, istilahnya mutatabi'. Terus wonten bayar poso niku sing secara terpisah-pisah, ada yang memang diharuskan mutatabi', berkelanjutan. Saniki poso, besok harus berpuasa. Kafaratnya apa niku? Kafaratnya orang yang membunuh bersalah. Terus membunuh tapi mboten sengaja. Niku kafaratnya berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau juga termasuk kafaratnya orang yang berpuasa Ramadan kemudian jima di siang Ramadan, itu juga salah satu kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, tetapi kalau di kafarat puasa sumpah niku mboten diatur berturut-turut. Saiki poso ben poso seminggu kas berpuasa. Ya. Atau yang misalnya niki musim haji ya. Jamaah haji yang napa niku haji kiron dan haji tamattu, terus haji ngerangkep umroh. Haji ngerangkep umroh niku bentuknya ada 2. Kalau umumnya orang Indonesia umumnya itu pakai tamattu. Terus mulai dari awal ya, misal kalau pemberangkatan kita ini kulit langsung jujuk dan Mekah niku biasanya mulai dari embarkasi Juanda mriki sekolilo niku sampun pakai kain ihram. Nanti kalau sudah di udara yang lam-lam pesawat itu kemudian kita baru niat haji atau umroh, okay, baru talbiyah. Terus sampai mereka kemudian melakukan tawaf napa niku kudum, okay. Setelah itu kemudian menunggu pelaksanaan ibadah haji. Yang demikian itu adalah haji tamattu, terus umroh dulu baru haji. Nah demikian pula orang yang haji kiron, ngoten kiron itu bersama-samaan, haji dan umrohnya niku bersamaan, dan ini berat. Betul wonten yang Indonesia sing nglampahi haji kiron. Haji kiron itu yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Terus beliau datang ke Mekah niku pakaian ihram, mantun tawaf, mantun sa'i niku mboten tahalul. Mboten tahalul menggunakan pakaian ihram sampai mungkin 1 bulan menunggu datangnya tanggal 8, 9 Zulhijjah, kemudian 10 dan seterusnya nih. Niku pakaian ihram terus, Pak. Itu berat. Ya. Orang Indonesia kan mboten. Datang umroh, kemudian tawaf, sa'i, tahalul pakai pakaian biasa, menunggu sampai tanggal 8, 9 itu. Itu namanya tamattu. Dan itu umumnya orang Indonesia menggunakan yang demikian karena itu haji yang mudah, ya, haji yang mudah. Nah orang yang melakukan itu niku dikengken mengeluarkan al-hadiyu, sembelihan. Oke, mesti panjenengan mesti bayar hadiyu, oke. Sembelihan nggorok wedhus tunggal atau dibentuk apa? Dibayar sejumlah uang. Di rumiyin kula haji niku bayar 300 real. Coba saniki pancet mboten niku. 350 real atau 300. Berhubung kula rumiyin niku mahasiswa, kula mboten punya uang yang segitu, keperluannya cukup untuk pelaksanaan ibadah haji. Maka yang tidak bisa niku berpuasa 10 hari.
Terus puasa 3 hari ya. Fasyamu salasati ayyamin fil haji, mantun kelakuan lajeng kula niku poso 3 hari di Mekah. Wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari kemudian berpuasa di negaranya. Dan itu tidak diatur mutatabi, yaitu boten diatur secara berkelanjutan. Terus saat niki poso, ben poso, seminggu kas poso, yang penting jumlahnya genap. Nah niku aturan di dalam menjalankan kafarat sumpah. Pesan Allah Subhanahu wa taala, dzalika ayyamun faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kafaratu aymanikum. Yang demikian itu adalah kafarah sumpahmu. Wahfadhu aymanakum. Maka jagalah sumpah kalian. Terus menawi kita niki lek sampun sumpah niku dikengken jaga kali Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sumpahnya niku. Baik di dalam perkara ingkang wajib, baik dalam perkara ingkang sunnah dan mubah. Pokoknya kita niki sumpah niku diperintah kali Allah, wahfadhu aymanakum. Dan kemudian apabila sumpahnya niku dilanggar, maka niku wau bentuk daripada kafarahnya. Nah kemudian ten Al-Quran itu juga diatur, menawi kita sumpah lajeng kok kepingin melanggar, kalau ketika di dalam sumpahnya itu terdapat sesuatu yang maslahat, terus ternyata kok sumpah dilihat di dalam sumpahnya itu ternyata kok ada yang lebih maslahat daripada kita mempertahankan sumpah itu, maka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanggar sumpahnya. Maka tan Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah 224 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un alim. Wala taj'alullaha 'urdatan, dan janganlah kalian jadikan Allah itu sebagai sumpah. Antabarru, yang kemudian kalian itu tidak mau berbuat baik. Terus sumpah, misalnya sumpah demi Allah aku gak kira jamaah sholat 5 waktu misalnya, itu tidak boleh, karena di dalamnya itu ada kebaikan, ada kemaslahatan. Wattattaqu, dan menghalangi kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wa tuslihu bainan nas, dan menghalangi kalian untuk berbuat baik, berbuat kedamaian di antara manusia. Wah, demi Allah, saking mangkel hati, makanya dibahas di pertemuan yang lalu. Kalau sumpah itu, hampir rata-rata sumpah yang kita ucapkan itu karena emosi. Hampir rata-rata. Bisa jadi emosi yang energinya itu positif atau energinya negatif. Hampir semuanya seperti itu. Nah terkadang kita mungkin punya hubungan dengan manusia itu pun sakit hati, kecewa misalnya. Akhirnya kita itu bersumpah, demi Allah aku gak kira kate ngrewangi wong kemana, gak kira kate membantu wong iku misalnya. Dan itu mboten angsal, ya. Karena bagaimanapun kebaikan di dalam kita kepada manusia itu lebih utama daripada mempertahankan sumpah tersebut. Wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Man halafa ala yaminin, barang siapa yang bersumpah atas sesuatu, fara'a ghairaha khairan minha, lalu dia melihat selainnya lebih baik daripada sumpah tersebut, falyatiha, maka kerjakan. Kados niku wau nggih. Dilalah kok sampun sumpah. Sumpah itu oleh sampun sumpah demi Allah, misalnya sumpah ndak kira jamaah nang masjid misalnya. Di satu sisi Allah niku memerintah wahfadzu aymanakum, jagalah sumpahmu. Nek kadung sumpah niku dikengken jo. Tapi kok ternyata yang disumpah dari pekerjaan itu lebih baik. Berarti sholat 5 waktu berjamaah itu ganjarannya lebih besar daripada kita sekedar mempertahankan sumpah. Maka terus Nabi fal ya'tiha, maka yang lebih baik itu kerjakan. Wal yukaffir an yaminih, ya begitu sumpahnya dilanggar, kemudian bayarlah kafaroh sumpahnya. Tetap kan bayar, ya. Kata sini wau, gak kira jamaah nok musolah atau masjid misalnya ngoten. Pergi misal cekek kali tak miring misalnya ngoten nggih. Akhirnya kok niku wau dilihat di dalam jamaah itu lebih baik, maslahatnya lebih banyak, maka dia harus datang berjamaah, melanggar sumpahnya, dan kemudian membayar kafarah. Dan yang demikian itu, kejadian seperti ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara singkat mawon, ya. Di dalam Al-Quran itu surah An-Nur, panjang pembahasannya. Niku ada pembahasan tentang haditsul ifki. Pernah dengar teman-teman haditsul ifki? Boten nate nggih? Pernah dengar teman-teman? Haditsul ifki itu adalah cerita atau pembicaraan kebohongan. Hadis itu artinya perkataan, ifki itu artinya kebohongan. Terus berita yang hoax. Tentang apa? Tentang kehormatan Aisyah radhiyallahu anha yang dituduh berselingkuh dengan salah satu sahabat yang namanya Sofwan bin Mu'tal. Ya. Terus Aisyah itu singkat mawon iki kalau ceritanya ya, pernah dituduh berzina dengan Sofwan bin Mu'tal. Terus pada saat Rasulullah SAW dalam satu rombongan safar, niku biasanya Rasulullah itu mengajak salah satu istrinya. Digilir Pak, niki wayai kapan besok kemana ngoten, itu digilir mungkin Aisyah, kapan ben malih Zainab, kapan ben malih Siti Maimunah, dan seterusnya seperti itu. Nah giliran pada saat itu, dalam satu cerita di dalam hadis Imam Muslim niku disebutkan, niku dalam satu peperangan. Terus dalam peperangan itu biasanya Rasulullah itu membawa pasukan, dan di dalamnya niku ada perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah. Yang tujuannya apa? Wanita-wanita muslimah ikut perang itu biasanya merawat pasukan-pasukan yang terkena luka atau yang kena apa? Yang luka, ya, yang cedera misalnya, atau juga yang memasok makanan. Itu biasanya sahabiat-sahabiat. Dalam perjalanan, kemudian sedaya rombongan itu berhenti. Sedaya rombongan itu berhenti bermalam, yang kemudian pada saat bermalam itu Aisyah niku kilangan kalung ini. Terus kalung ini kilangan. Akhirnya dia mencari, ya, mencari kalungnya niku sampai penpundi-pundi. Dia tidak nyadar ternyata ditinggal kali rombongan itu. Dan Rasulullah tidak tahu ditinggal dengan wanita-wanita yang lain, termasuk sedaya pasukan di dalamnya juga Rasulullah tidak tahu. Akhirnya di situ cuma yang ada hanya Aisyah.
Nah, Aisyah kemudian tidak punya inisiatif, kemudian beliau hanya berdiam diri, barangkali nanti ada yang menyusul rombongan tadi. Nah, ketika itu ada sahabat yang bernama sinten Sofwan bin Mu'tal. Itu melihat Aisyah, tidak sengaja. Itu langsung beliau itu istirja. Istirja itu mengucapkan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget, Pak. Loh, niki Aisyah. Ngoten. Diterangkan di hadis niku. Pada saat itu Aisyah mboten memakai khimar, mboten pakai penutup wajah. Ya. Dan pada saat itu sudah diturunkan ayat untuk menutup napa niki? Menutup nikab sedaya niki. Menutup rambut, menutup wajah. Ya. Nah, Sofwan bin Mu'tal itu sudah pernah tahu wajahnya Aisyah, maka dia mengenal itu. Oh, ini Aisyah. Tidak pakai ngomong macam-macam. Kemudian sinten Sofwan itu membawa kendaraan atau tunggangannya Aisyah. Tidak berkata napa-napa, mboten ngomong panjenengan kok saged telat, mboten. Mboten dijak ngobrol, mboten napa-napa. Aisyah juga mendengar. Tidak mendengar ucapan apapun yang keluar dari lesannya Sofwan itu kecuali hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun didelok niki mawon pun semrat Aisyah langsung dibeton pun mboten ngucap napa-napa. Nah, ternyata peristiwa itu ada yang sudah mengetahui. Okay. Ada orang yang sudah mengetahui bahwa rombongan terakhir itu adalah Aisyah beserta Sofwan. Begitu datang di Madinah, itu orang Yahudi, orang munafik sudah memberikan kabar luar biasa. Ya, karena begitu datang itu kan Aisyah kan tidak ada, dicek tidak ada. Ternyata belakangan bersama sinten Sofwan bin Mu'tal. Sofwan bin Mu'tal As-Salmi. Itu sudah heboh nih. Beritanya sudah luar biasa ramai. Bahkan berita itu sampai mempengaruhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya Aisyah ini kalau sudah masuk rumah Rasulullah itu disambut hangat kali Rasulullah. Ini kok Rasulullah cuek. Rasulullah ini diam. Istilahnya apa? Wis ndak ngereken Aisyah. Akhirnya Aisyah itu kemudian dia bingung. Ini ada apa Nabi kok? Kemudian tidak berkata apa-apa. Biasanya ini kok mboten mencium, memeluk atau sambutannya hangat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada puncaknya itu singkat mawon tinggi, memulangkan Aisyah kepada orang tuanya, dan kemudian orang tuanya itu yang memberitahu semuanya. Ini luar biasa berita itu. Rasulullah itu sedih karena hampir 1 bulan ya. Itu tidak ada wahyu yang turun yang untuk memberitahu keadaan itu. Biasanya wahyu itu akan memberitahu ini ada kejadian ini, tidak ada. Karena memang ditakdirkan oleh Allah kejadian itu untuk menguji kaum muslimin pada saat itu. Siapa di antara mereka yang mengikuti hawa nafsunya, ikut-ikut menuduh Aisyah itu berselingkuh. Itu panjang sekali ceritanya. Dan ternyata Abu Bakar yang bapaknya Aisyah itu niku nggak ada ponakan, nggak ada misanan, punya misanan. Misanan itu namanya Misbah. Misbah ini adalah orang dari Mekah, daerah Abu Bakar hijrah ke Madinah. Itu dalam keadaan miskin. Orangnya Muslim, hijrah keluarga. Kesehariannya itu, Misbah itu diberi makan oleh Abu Bakar. Tetapi dengan kejadian itu, niku nderek ngomong-ngomong keluar-keluar tepundi-pundi, lek Aisyah niki ponaan misale niku wau berselingkuh. Kurang ajar ta mboten mboten. Atine mangkel ta mboten Abu Bakar. Wong dikai mangan ben dina. Akhirnya Abu Bakar itu kemudian bersumpah, demi Allah kon gak kira akeh imangan lho. Ngoten. Sumpah niku benar. Mergi saking mangkel kok melok-melok ngoten. Lek Abu Bakar semerap tidak mungkin anaknya itu akan berselingkuh dengan orang lain. Tapi mau membuktikan itu tidak ada buktinya. Lek sakniki lak wonten sing nggih dan macam-macam.
Dulu tidak bisa, lek boten karena wahyu tidak bisa. Kemudian sudah 1 bulan, maka turunlah surah An-Nur itu yang sangat panjang, ya, juga termasuk hukum-hukum tentang tuduhan-tuduhan yang tidak bisa mendatangkan saksi, itu diatur di dalam surah An-Nur itu. Pramila kita niki menawi wonten tiyang niku sing jare-jare ini kok selingkuh, lek kita ndak tahu benar, jangan ikut-ikut ngomong. Nggih. Mergi napa? Kalau kita menuduh wanita-wanita baik berselingkuh, laki-laki baik juga berselingkuh misalnya, kita ndak punya bukti, nggak punya saksi. Niku lek cara hukum Islam niku diderah 80 kali cambukan. Nggih, dosa gede niku. Makanya kita niki jangan berikut-ikutan menawi wonten gosip di masyarakat kita niku. Jarene lho iku lho. Iku zina, jarene niku macam-macam. Lek sampean ngerti dhewe ta, jarene lek jarene sampean ngerti dhewe jangan boleh ngomong. Nggih. Enggak boleh bicara. Itu kalau suami menuduh istri, misal istrinya itu katanya kok berselingkuh, tapi ditanya di depan hakim, sampean punya bukti enggak? Punya saksi? Enggak bisa. Maka jalur terakhir untuk membuktikan bahwa suami itu benar-benar menuduh istrinya itu berselingkuh niku dengan cara bersumpah, namanya li'an, Mbak. Okay, li'an. Terus li'an itu sampun kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Terus suami itu dijaluk sumpah kali seorang hakim, ayo sampean bersumpah, demi Allah istriku berselingkuh, demi Allah istri berselingkuh sampai ping 4. Dan kemudian demi Allah sesungguhnya kalau seandainya aku berbohong, maka aku akan mendapatkan azab. Sing bojone sing wedok ngoten dijaluk sumpah juga, demi Allah dia berbohong, demi Allah suami berbohong sampai ping 4. Dan kemudian yang kelima, sesungguhnya laknat Allah akan jatuh kepadaku kalau seandainya suamiku jujur. Itu namanya sumpah li'an. Itu kalau sudah terjadi suami istri langsung pisah, boten saged kempal kembali selama-lamanya karena tujuan apa? Perselingkuhan. Ya. Ini kita pahami ya. Nah, lanjutkan Abu Bakar nih. Terus Abu Bakar niku pun bersumpah datang sinten namanya Mistah niku, demi Allah ngonjok pun gak kira tak keimangan pun kok melok-melok jarine wong niku. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan semuanya niku, dan termasuk Allah itu menurunkan ayat yang menegur sinten Abu Bakar. Terus di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Janganlah orang yang memiliki kelebihan, memiliki kelapangan rezeki untuk mencegah tidak mau memberi kerabatnya, tidak mau memberi makan orang yang miskin, tidak mau memberi makan orang yang hijrah di jalan Allah. Itu semuanya melekat pada dirinya Mistah. Mergo Mistah niku nggih keluarganya Abu Bakar, orang miskin, orang yang hijrah. Itu disebut semua dalam Al-Qur'an. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu kepingin, tidaklah kamu mencintai Allah mengampuni kamu. Itu ketika itu turun, luluh hatinya Abu Bakar. Akhirnya beliau berkata kepada Nabi, sinten tiyang sing boten kepingin disepunten kalih Allah, kula niki kepingin disepunten kalih Allah. Akhirnya kemudian Abu Bakar melanjutkan memberi makan kepada Mistah. Ya, sing sakderenge mboten turun memberi makan, dan beliau kemudian membayar kafarat sumpahnya. Ngoten nggih. Terus niku pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus senajan kita niku wau pernah bersumpah kemudian ternyata di dalamnya ada maslahat dan kita langgar, tetap kita harus membayar kafarat, ya, membayar kafarat.
Niki tentang melanggar sumpah demi kemaslahatan. Ingkang terakhir dari pembahasan sumpah ini, macam-macam sumpah berdasarkan apa yang disumpahkan. Niki wonten gangsal macam ya. Pertama, sumpah untuk mengerjakan sesuatu yang wajib atau meninggalkan sesuatu yang haram. Dada sumpah misalnya, demi Allah aku tak menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib. Dan kemudian kok ditekankan dengan sumpah, maka lebih wajib. Sumpah ini haram dilanggar, betul sakit dilanggar. Mergi apa? Karena merupakan penegasan bagi ibadah yang telah dibebankan oleh Allah. Terus paribasan buatan sumpah pun buatan asal meninggalkan sholat. Kalaupun dilanggar, meninggalkan sholat temenan misalnya dia berdosa dengan meninggalkan sholatnya, dia berdosa karena melanggar sumpahnya, membayar kafarat. Ya, niku ingkang wajib atau meninggalkan perkara ingkang haram. Kemudian ingkang nomor kali, sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau mengerjakan sesuatu yang haram. Ya. Dikuwau mengerjakan sesuatu yang wajib niki sumpah untuk mengerjakan ingkang haram. Ya. Niku nggih sami. Mergi niku termasuk perbuatan maksiat. Ya. Sumpah untuk meninggalkan sesuatu sumpah untuk meninggalkan sesuatu yang wajib atau mengerjakan sesuatu yang haram. Atau sumpah boten purun salat. Nah niki boten angsal. Ya. Nah, sumpah yang demikian itu wajib dilanggar. Mergi napa? Salat wajib. Boten saged ditinggal. Menawi lek sampun sumpah niku sumpahnya wajib dilanggar dan dia harus membayar kafarat. Okay. Kemudian sumpah untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah, maka yang demikian dimakruhkan untuk melanggar sumpah dan disunnahkan untuk menepati. Atau sumpah mengerjakan atau meninggalkan sesuatu yang mubah. Nopo yang mubah niku nopo? Misal demi Allah aku gak kira sepeda motor itu mubah dan sunnah. Mubah ya. Sepeda motoran aku gak kira sepeda motoran belas misalnya contoh. Nah, yang demikian itu perkara yang mubah. Kalau dilanggar niku makruh. Ya, terus harus ditepati. Pergi niku perkara yang mubah. Demikian pula juga sesuatu yang sunnah. Apabila sunnah niku disumpah untuk wajib, misalnya sumpah poso Senin Kemis misalnya ngoten. Niku wajib dilaksanakan. Kalaupun dia melanggarnya, maka melanggarnya niku hukumnya makruh. Oke. Mergi niku termasuk saking ketaatan.